Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NIM B1A023027, bersama juga dengan teman-teman saya, yaitu Ulifatul Askia, NIM B1A023026, dan juga Risma Rosyana, NIM B1A023028. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9, kami akan menjelaskan mengenai topik case-based learning pada mata kuliah biodiversitas dan evolusi, yaitu berkaitan dengan evolusi gen detoksifikasi pada kumbang sagu. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak Dr. Emin Sudiana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biodiversitas dan evolusi atas kesempatan dan waktunya kepada kami untuk menjelaskan mengenai kasus CBL kali ini. Jadi awal mula pengangkatan masalah ini berdasarkan dengan topik yang telah tadi disebutkan, bahwa yang pertama yaitu kumbang sagu atau Rhynchophorus sp itu merupakan salah satu hama yang dapat menyerang tajuk dan pelepah daun. Dia dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan penurunan pertumbuhan tanaman sagu. Jadi kumbang sagu ini merupakan hama yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dari pohon sagu. Selanjutnya, tanaman inang biasanya dapat melakukan skema pertahanan terhadap serangan kumbang sagu, yaitu dapat menghasilkan senyawa alami seperti iogenol dan timol untuk menolak serangan kumbang. Jadi secara alamiah tumbuhan di alam itu dapat dengan mudah untuk mencegah ataupun menurunkan terjadinya serangan pada kumbang. Selanjutnya, kumbang sagu memiliki mekanisme detoksifikasi. Jadi akibat adanya mekanisme pertahanan oleh tumbuhan tersebut, seiring berjalannya waktu, kumbang sagu itu mengalami sebuah evolusi sehingga dia memiliki sebuah mekanisme detoksifikasi. Nah, mekanisme detoksifikasi ini merupakan kemampuan menetralkan senyawa toksik seperti P-benzoquinon melalui aktivasi enzim metabolik untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan kimiawi dan juga kelangsungan hidupnya. Jadi dalam tubuh kumbang sagu itu terdapat mekanisme pemecahan toksin yang bisa untuk mencegah terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh tumbuhan terhadap dirinya, yaitu kumbang sagu. Sistem detoksifikasi pada serangga merupakan mekanisme biologis pada serangga untuk menetralisir senyawa toksik dari lingkungan seperti metabolit tumbuhan dan juga insektisida sintetis. Mekanisme ini berperan dalam menjaga kelangsungan hidup pada serangga dalam menghadapi tekanan kimia dari lingkungan. Pada kumbang sagu, terdapat 3 gen utama yang terlibat. Yang pertama yaitu sitokrom P450 yang berperan dalam oksidasi senyawa toksik, lalu ada glutathione S transferase yang berperan dalam konjugasi racun dengan glutathione melalui ekspresi, dan juga ada gen karboksilasterase yang berfungsi dalam hidrolisis gugus ester dari insektisida organofosfat. Bagaimana gen pada sistem detoksifikasi serangga dapat berevolusi? Gen pada sistem ini beradaptasi terhadap tekanan lingkungan sehingga ekspresi gennya dapat berubah. Evolusi gen detoksifikasi ditandai dengan adanya duplikasi gen, ekspansi famili, dan juga diversifikasi fungsi, di mana kemampuan serangga dalam merespon paparan toksik dapat terlihat dari perubahan pola ekspresi gen yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Ketika serangga terpapar senyawa yang kurang toksik seperti etil eugenol atau rosmarinic acid, gen detoksifikasi seperti sitokrom P450 dan juga glutathione S transferase akan mengalami peningkatan ekspresi untuk menetralkan zat tersebut. Sebaliknya, pada senyawa yang lebih toksik seperti kumarin, ekspresi gen justru ditekan atau bahkan dimatikan karena sistem detoksifikasi tidak mampu menanganinya. Evolusi ini dapat terjadi karena dipicu oleh faktor pendorong seperti tekanan lingkungan. Contohnya yaitu paparan senyawa toksik dari tanaman inang yang menjadi makanan utama serangga, atau penggunaan insektisida sintetis oleh manusia yang memaksa serangga untuk beradaptasi agar bisa bertahan hidup. Dampak evolusi gen detoksifikasi. Adanya evolusi gen detoksifikasi dapat meningkatkan ketahanan kumbang sagu dalam menghadapi tekanan lingkungan dan pertahanan kimia dari tanaman inang.
Hal ini berdasarkan hasil penelitian dari Hazzouri et al. Pada tahun 2020 menunjukkan adanya duplikasi dan ekspansi gel detoksifikasi seperti sitokrom P50, glutathione S transferase, dan resisten to dielgreen yang berperan dalam metabolisme senyawa toksik dan resistensi terhadap insektisida. Selain itu, ada juga gen glikosil hidrolase GH16 dan odoran binding proteins yang mengalami seleksi positif dapat membantu serangga dalam mencerna jaringan tanaman dan mengenali inang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bukti adanya evolusi gen detoksifikasi berdampak dalam memperkuat ketahanan adaptif serta keberhasilan ekologis dari kumbang sagu sebagai hama utama dari tanaman palma. Mekanisme tumbuhan inang terhadap evolusi gen detoksifikasi. Jadi, tumbuhan inang yang terserang dari serangga kumbang sagu ini akan mengalami mekanisme-mekanisme sebagai pertahanan. Nah, berdasarkan analisis transkriptomik yang dilakukan oleh Layo et al. Pada tahun 2024, mekanisme tanaman inang ini pada awalnya akan meningkatkan ekspresi gen. Gen-gen itu ada gen phenylalanine amonialiase, sinamil alkohol dehidrogenase, dan sinamide 4-hidroksilase. Gen-gen ini berperan dalam baron metabolik fenilpropanoid sehingga dapat menghasilkan lignin dan senyawa fenolik yang berfungsi untuk memperkuat dinding sel serta menghambat penetrasi dan perkembangan larva. Kemudian, aktivitas enzim yang meningkat juga dapat meningkatkan produksi antioksidan dan metabolit sekunder sehingga dapat menetralkan stres oksidatif akibat dari serangan kumbang sagu. Oleh karena itu, secara umum, mekanisme tumbuhan inang dalam menghadapi serangan evolusi gen detoksifikasi itu dengan cara menyesuaikan ekspresi genetiknya sehingga dapat menghadapi tekanan biotik dan evolusi genetik dari serangga kumbang sagu. Sehingga berdasarkan kasus yang telah kami bahas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem detoksifikasi pada kumbang sagu itu berperan penting dalam menetralisir senyawa toksik dari lingkungan agar serangga dapat bertahan hidup. Evolusi gen detoksifikasi seperti sitokrom P450, glutathione S transfer atau GST, dan karboksilasterase menunjukkan adaptasi molekuler terhadap tekanan lingkungan melalui duplikasi, ekspansi, dan perubahan pola ekspresi gen. Adaptasi ini meningkatkan kemampuan Rhynchophorus ferrugineus untuk bertahan terhadap insektisida dan metabolit kimia dari tanaman inang, sehingga memperkuat posisinya sebagai hama yang tangguh. Tanaman inang seperti kelapa merespon tekanan tersebut dengan mengaktifkan gen pertahanan jalur fenilpropanoid yang menghasilkan lignin dan senyawa fenolik untuk memperkuat jaringan. Interaksi ini menggambarkan adanya dinamika evolusi genetik antara kumbang sagu dan juga tanaman inangnya dalam menjaga keseimbangan ekologis. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Bapak Eming Sudiana. Selebihnya kami mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.